Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam tujuhmu dan berfikir. Tahayul bid'ah hurafat di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah hurafat di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasulullah. Alhamdulillah birahmatihi yatarahmahamu ibaduhul mu'minun wa bitaufiqihi wa hidayatihi yaktaji'un zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada saat ini kita bertemu kembali. Kami dari PP Persistri, Pimpinan Pusat Persatuan Islam ISKI, bekerja sama dengan Persis TV dalam acara Ramadan kita. Mudah-mudahan dengan terselenggaranya acara ini, walaupun kita sudah lama tidak bertemu dengan ikhwatu iman, kita bertemu di udara. Pada saat ini, mudah-mudahan kita ada dalam sehat walafiat dalam menjelang ibadah saum Ramadan. Namun pada saat ini saya tidak membahas masalah Ramadan. Mungkin ikhwatu iman semua sudah pada faham masalah itu. Tema yang akan kami sampaikan yaitu insan rabbani. Insanun rabbaniyun. Ikhwati iman yang berbahagia, istilah insanun rabbaniyun ini, jadilah kalian orang-orang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tercantum di dalam surat Ali Imran ayat 79. Kunu rabbaniyun. Insanun diambil dari kata anasa. Anisa, nasia. Itu, ya. Anasa artinya adalah pandai. Sedangkan alimun, ya, alima mengetahui, ya, atau berilmu. Ista'dzana, ya, ista'dzana meminta izin. Dan absoro, ya. Absoro adalah berpikir. Jadi kata absoro berarti pula melihat, membaca di luar kepala, hafalan itu ya. Nalar kalau dalam bahasa Sunda, ya. Jadi insan anasa ya ini adalah makhluk yang mempunyai daya hafal, berilmu dan beradab. Itu bagian pertama, bagian A. Sedangkan bagian B-nya anisa.
Anisa artinya lembut. Ini alifatu wasakana qalbuhu bihi. Itu dalam istilah bahasa Arabnya alifatu, anisa itu adalah alifatu wasakana qalbuhu bihi. Ya. Jinak atau ramah. Jadi anisa ini tabiatnya jinak dan ramah. Gitu. Jadi insan anisa ini manusia atau makhluk yang bersahabat, ramah, dan dalam pergaulannya itu baik. Gitu. Sedangkan bagian C, nasia. Gitu. Nasia artinya lupa. Nah, insan nasia ini adalah manusia atau makhluk yang mempunyai sifat lupa. Jadi kalau seandainya pada satu saat insan robani ini lupa, wajar karena sudah menjadi tabiat manusia. Gitu. Sedangkan al-insanu adalah makhluk yang mempunyai daya hafal, daya fikir yang dengannya dapat maju dan berkembang. Maka tentu saja manusia ini, makhluk ini ialah ia berilmu, dengan ilmunya dapat membedakan antara benar dan salah. Yang keduanya, ia beradab, tidak suka merampas, mengambil hak orang lain tanpa izin. Itu. Dan ia ramah, insan ini ia ramah dalam pergaulan, bersahabat, dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dan lingkungan. Dan insan ini, al-insan ini ialah ia kadang lupa, tidak selalu ada dalam kebenaran. Jadi wajar namanya. Al-insanu satu saat ya lupa, tapi tidak selamanya lupa dan tidak jadi tukang lupa. Itu. Insanun disebut juga basyarun. Insanun disebut juga basyarun. Arti asal tempat tumbuhnya rambut pada permukaan kulit kepala, wajah, dan tubuh. Gitu. Ya, tapi tidak berbulu seperti binatang, ya, seperti kucing, seperti gogok. Gitu. Jadi tumbuhnya di mana? Kenapa di mata ada rambut itu, rambutnya seperti itu, ada bulu alis, ya. Nah, itu Allah telah menciptakan manusia al-insanu itu atau basyarin itu seperti itu. Kalaulah harus terlalu panjang, terlalu lebat di sini, mungkin harus kalau mau melihat harus disingkirkan dulu. Tidak. Allah sudah lebih menyayangi dan memahami manusia. Itu. Basyarun menunjukkan adanya persamaan umum menjadi ciri pokok manusia. Itu. Kami ini tidak lain, nah di dalam Al-Quran surat Ibrahim, innahnu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahnu illa basyarum mislukum. Kami ini tiada lain melainkan manusia seperti kamu. Itu. Jadi di dalam Al-Quran sudah dinyatakan Rasulullah pernah bersabda seperti itu. Ya.
Sedangkan di surat Shad ayat 71, inni khaliqum basyarum min tin. Inni khaliqum basyarum min tin. Sesungguhnya aku berasal dari tanah. Jadi sesungguhnya aku diciptakan dari tanah. Basyarun itu diciptakan dari tanah. Itu ya. Sedangkan di dalam surat Al-Mu'minun itu ayat 33, hadza illa basyarum mislukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu. Itu. Jadi ini tiada lain adalah basyarun, yaitu manusia, suka makan, suka minum, mislukum seperti kamu sekalian, ya'kulu makan, mimma ta'kuluna minhu dari apa yang kalian makan itu. Ikhwatu iman yang berbahagia. Nah, sedangkan di dalam surat Al-Anbiya ya, Al-Anbiya ayat 34, wa ma ja'alna li basyarin wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda. Manusia itu akan mati. Jadi tidak diciptakan min qablika dari sebelumnya al-khulda itu kekal. Jadi manusia itu akan mati. Mulai dari diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah dan makan minum dari apa yang keluarkan dari dalam tanah dan akan kembali ke dalam tanah itu. Sedangkan basyariyah itu menunjukkan adanya persamaan derajat. Persamaan derajat kemanusiaan itu. Dibuat dari tanah ya, tapi tidak mengambil tanah yang likat kemudian dibentuk seperti boneka. Nah, bukan itu ya. Jadi dari saripati yang ada di dalam tanah itu. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld itu. Nah, sedangkan di sini basyariyahnya adalah adanya persamaan derajat kemanusiaan, dibuat dari tanah, kembali ke dalam tanah, yaitu mati, ya. Tidak ada manusia yang mati tidak dikubur, harus itu. Wajib dikuburkan. Apabila ada manusia yang mati dibiarkan saja tergeletak di atas tanah, nah ini dosa. Orang yang membiarkan seperti itu berdosa, maka harus dikubur ke dalam tanah itu. Jadi yang persamaannya sama, yaitu suka makan dan suka minum. Tidak ada manusia yang tidak suka makan, tidak suka minum, kecuali yang sakit itu itu ya. Nah, sedangkan perbedaan antara insaniyah dan basyariyah adalah insaniyah adanya sikap dan perilaku yang terpuji pada manusia. Sikap dan perilaku yang terpuji pada manusia. Sedangkan basyariyah, manusia itu mempunyai ciri pokok umum yang sama derajatnya. Tidak ada siapa yang lebih agung, siapa yang lebih mulia. Hanya menurut pandangan Allah, yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang bertakwa. Yang kedua, Rabbaniyun. Rabbaniyun menurut Ibnu Az-Zawzi, bahasa Ibraniyah dan Syrianiyah. Artinya al-fuqaha'u wa ahlul ilmi. Itu dalam bahasa Arabnya, dalam istilah Arabnya. Yang artinya orang fakih
dan ahli ilmu. Jadi insan rabbaniyah itu adalah orang faqih dan ahli ilmu. Rabbani dari kata ar-rabbu. Ar-rabbu dimasukkan an, menunjukkan makna mubalaghah, yaitu lebih. Rabbani adalah orang yang makrifat kepada Allah, berpegang teguh pada agama Allah, dan selalu taat kepadanya. Nah, mudah-mudahan insan Rabbani ini di bulan Ramadan kalau ingin masuk pada insan Rabbani, mudah-mudahan faqih, ahli ilmu, ya, dia berpegang teguh pada agama Allah dan selalu taat dan tunduk pada aturan-aturan Allah, tidak menceng dari aturan Allah, ya. B. Rabbani dalam Al-Quran. Rabbani dalam Al-Quran itu orang yang bersaksi atas kebenaran kitab Allah, menjadikan isinya serta menjaga keutuhannya. Ini tercantum di dalam Al-Maidah ayat 44. Inna anzalnahu taurata fiha hudaw wa nuru yahkumu bihan nabiyyun. Itu di dalam Al-Maidah ayat 44. Sedangkan Rabbani yang dikehendaki Allah ialah orang yang berbuat amar ma'ruf, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, itu yang peduli terhadap lingkungannya. Itu di dalam Al-Maidah ayat 63 itu tercantum. Silahkan dibuka Al-Qur'annya dan diyakinkan. Sedangkan Rabbani orang yang belajar, orang yang mengajar, orang yang mendidik. Itu tercantum di dalam Ali Imran ayat 79. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Itu ayatnya. Jadi belajar, mengajar, dan mendidik. Gitu. Nah, biasanya ibu-ibu ikhwatu iman kalau Ramadan itu gencar di mana-mana tadarus Al-Quran. Hati-hati, jangan hanya giat di bulan Ramadan saja, tapi mudah-mudahan di bulan-bulan lain pun tetap tadarus Al-Quran, mempelajari Al-Quran, meneliti dan mengkaji Al-Quran. Ikhwatu iman yang berbahagia, itulah kiranya yang dapat kami sampaikan. Kesimpulannya, insan Rabbani ialah orang yang bermakrifat kepada Allah, taat beribadah, berpegang teguh pada agama, bersaksi atas kebenaran kitab Allah, menjaga keutuhannya, suka mengkaji kitab, tadarus ya, lalu mengajarkannya dan mendidik orang lain. Jadi hanya bukan baca Al-Quran hanya untuk diri sendiri, belajar Al-Quran hanya untuk diri sendiri, tapi memahami, mempelajari, dan mengkaji, kemudian mengajarkan kepada orang lain. Berfikir, berilmu, beradab, lembut, ramah, tapi kadang suka lupa. Jadi tidak non dalam bahasa Sunda mah barangasan. Lembut, ramah selalu. Itulah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita selamat dalam Ramadan yang sekarang ini, sehingga apa yang kita amalkan, apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini betul-betul menjadi amal jariah kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam, syariat Islam,